Bab 216, Eksploitasi. Jadi menurutmu, Suge Changfeng, menentang dekret kekaisaran secara terbuka adalah hal yang sepele? Dugu Zantian berbicara dengan dingin dengan suara yang menggelegar, jika semua orang melakukannya, apa jadinya martabat keluarga kekaisaran? Menyingkirkan luapannya dengan senyuman dan lambaian tangan, Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Marsal, tenangkan amarahmu. Bukan itu yang saya maksudkan sama sekali. Menentang dekret kekaisaran telah dan akan selalu menjadi kejahatan serius. Tetapi dalam kasus di mana penguasa itu gegabah dan tirani. Katakan itu lagi. Dugu Zantian menggonggong. Suge Changfeng melambaikan tangannya dengan senyum menolak. Hahaha, Marsal tidak perlu marah. Saya tidak berbicara tentang Yang Mulia. Yang Mulia adalah penguasa yang terhormat. Bahkan lebih dari itu, bukan? Hati Kaisar bergetar, dia dan si Mahui sama-sama mendengus ke dalam. Ketiganya menekan ketiga tuan rumah hanya untuk menghindari kekacauan khusus ini. Hanya agar mereka bisa memegang satu di Regent Estate. Tapi sekarang, Suge Changfeng telah melanggar topik ini dan Kaisar tidak bisa tinggal diam. Kaisar memberi anggukan singkat kepada mereka untuk menguraikan alasan di balik kekacauan ini. Tiga tuan rumah menegakkan punggung mereka dan menangkupkan tangan mereka. Yang Mulia, semua yang terjadi adalah karena satu orang, pelayan klan Luo kota Wingeze, Zhuo Fan. Yuan Shen kemudian mengikuti dengan melukis Zhuo Fan dengan cara yang mengerikan dan dengan detail yang berkembang. Kaisar hanya duduk di singgasananya. Dia sudah lama mengetahui petualangan Zhuo Fan, jadi mengapa harus memberitahunya lagi? Namun meski mengetahuinya, Kaisar membiarkan Zhuo Fan menyebabkan semua masalah yang dia inginkan. Tapi sekarang, yang dia inginkan hanyalah menghindari dan mengubur topik ini selamanya. Setelah Yuan Shan selesai, Huangpu Tianyuan melanjutkan, Yang Mulia, bibit keji ini menentang martabat 7 rumah. Saya memohon Yang Mulia untuk mencabut larangan di kota Wingeze dan mengizinkan kami untuk menjatuhkan hukuman mati pada binatang malang ini, untuk menunjukkan kepada bangsa betapa jujurnya Yang Mulia. Kali ini Kaisar benar-benar dalam keadaan terikat. Alih-alih membuat 3 rumah menghidupkan Regent Estate, yang terakhir harus menyerang klan Luo dan merusak rencananya. Ketuk, ketuk. Kaisar mengetukkan jarinya ke sandaran tangan sambil berpikir keras, karena kekacauan yang ditimbulkan oleh lembah neraka dan paviliun naga terselubung pada orang-orang 3 tahun lalu di kota Wingeze, saya telah memilih untuk mengubahnya menjadi tempat terlarang. Namun saya melihat bahwa mengabaikan satu orang telah menyebabkan penderitaan yang tiada habisnya sekali lagi. Hatiku sakit. Mereka semua tahu kemana dia akan pergi dengan ini, menunjukkan senyum kemenangan yang lebar. Dan benar saja, Kaisar melanjutkan, saya tidak akan menyelidiki pelanggaran pertama Anda, tetapi Anda tidak boleh masuk ke kota Wingeze lagi. Jika kamu ingin menangkap binatang itu, kamu harus menunggu dia keluar. Hati Yang Mulia tertuju pada rakyat. Kekaisaran bersukacita memilikimu. Kelompok Huangpu Tianyuan menangkupkan tangan mereka dengan penuh kekaguman, namun cibiran di wajah mereka terlihat jelas. Pertarungan tersembunyi antara Kaisar dan Regent Estate ini berakhir dengan kekalahan telak dari Kaisar. Bukan saja dia tidak memanfaatkan kelemahan Regent Estate, dengan ketiga rumah tersebut bebas dari hukuman, yang lebih buruk lagi, dia tidak mampu mempertahankan bidak caturnya, Wingeze City, hampir melemparkannya ke serigala. Kekuatan Kaisar memudar, mendapatkan ejekan dari semua. Terima kasih, Yang Mulia. Yuan Shen membungkuk seperti yang lainnya dan kemudian menunjukkan rasa hormat yang sama kepada Huangpu Tianyuan. Terima kasih, Estate Lord Huangpu. Kaisar merasa dia tersedak sesuatu yang tidak ada gunanya menelan atau memuntahkannya. Dia memutuskan untuk hanya menatap mereka dengan semua kemarahan yang bisa dikerahkan matanya. Huangpu Tianyuan mengabaikannya dan setengah membungkuk, Yang Mulia, kami sangat berterima kasih atas belas kasihan Anda. Kami akan pergi. Dia tidak peduli jika Kaisar punya niat lain, dia hanya berbalik dan pergi. Ini jelas-jelas mengabaikan posisi Kaisar. Namun sang Kaisar hanya bisa melotot dengan kebencian. Tunggu. Orang-orang menoleh untuk melihat betapa catur monokrom menginjak, dengan api di matanya,
ke Yang Mulia Huangpu Fenglei, sudah lama sekali, Tuan Huangpu. Maukah kamu bermain catur? Tidak membiarkan yang lain menanggapi, Sima Hui langsung meluncurkan bidak catur ke arah Huangpu Fenglei. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba menekan pundak semua orang. Tuan rumah semuanya adalah ahli surga mendalam puncak, tetapi hanya bidak catur yang sedikit ini yang membuat mereka semua merasa seolah-olah ada gunung yang menimpa mereka. Mereka bahkan tidak bisa mundur, darah mengalir dari wajah mereka. Serangan Divine Dragon Sima Hui sangat mengerikan. Namun Huangpu Fenglei hanya melangkah di depan mereka tanpa rasa takut. Dia mengulurkan dua jari dan menangkap potongan itu seolah-olah itu bukan apa-apa, menghilangkan tekanan dengan gerakannya. Menyipitkan mata, Sima Hui tidak menyangka Huangpu Fenglei begitu kuat untuk menerima serangannya dengan begitu mudah. Sambil menyeringai, Huangpu Fenglei berbicara, "Tuan, keahlian catur Sima sangat bagus. Bagaimana bisa seorang seniman bela diri seperti saya dibandingkan dengan seorang bijak catur seperti Anda? Aku hanya akan mempermalukanmu dengan bermain." Huangpu Fenglei lalu menjentikkan bidak catur itu ke belakang. Tekanan yang jauh lebih besar dari sebelumnya menimpa Sima Hui dan Kaisar. Sima Hui mengambil langkah tergesa-gesa untuk melindungi Kaisar dan akan menggunakan dua jari juga. Tapi kekuatannya terlalu besar dan memaksanya mundur selangkah. Melihat Huangpu Fenglei terkejut, Sima Hui berkata, "Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa dekade, kekuatan Tuan Huangpu telah meningkat pesat. Aku khawatir aku bukan lagi tandinganmu. Kamu terlalu baik, Tuan Sima jauh lebih berbakat daripada saya. Hanya saja, Tuan Sima menikmati bermain catur sementara saya hanya bekerja keras dalam latihan saya." Dengan tawa mengejek, Huangpu Fenglei menatap kelompok Huangpu Qingyun. Mereka semua ikut tertawa ketika mereka meninggalkan simbol besar kekuasaan kekaisaran yaitu istana. Alis Sima Hui sedikit berkeringat melihat mereka pergi. Dia melihat ke bawah untuk melihat seberapa dalam jejak yang ditinggalkan kakinya ketika dia mundur. Kekuatan Huangpu Fenglei sangat mengerikan untuk memaksa naga ilahi meninggalkan bekas seperti itu di lantai. Bam! Kaisar bangkit dan menjatuhkan tempat lilin saat dia mengutuk, "Bajingan pengkhianat ini sudah keterlaluan. Mereka datang ke istanaku, meminta ketaatanku." "Tenang, Yang Mulia," Sima Hui menasihati, "dengan adanya Zhuge Changfeng di sini, alasan kita diperdebatkan di depan orang yang memiliki kemampuan pidatonya. Itu sebabnya saya mencoba mengejar Huangpu Fenglei untuk membuat mereka gemetar ketakutan. Namun siapa sangka kekuatan Huangpu Fenglei mengalahkan kekuatanku, sehingga semakin menurunkan gengsimu. Itu salah perhitungan saya. Mohon maafkan saya, Yang Mulia." Kaisar tidak berbicara, matanya bersinar dengan pandangan gelap. Dugu Zantian merapikan janggutnya dan menghela nafas. Rencana ini adalah untuk menggunakan 3 rumah dan menyerang kesombongan Regent Estate. Atau setidaknya membuat celah di antara mereka. Tapi sekarang, Regent Estate datang untuk menyelamatkan mereka, membuat mereka lebih jauh berdiri dengan Regent Estate. Semua kerja keras kami dimanfaatkan oleh Regent Estate. Sekarang Regent Estate bersama dengan 3 rumah, mereka akan lebih sulit untuk ditangani. Sima Hui mengangguk, sementara sang kaisar mondar-mandir sambil berpikir keras. Kemudian mata kaisar bersinar, "Tuan Sima, bukankah debat esoterik sudah dekat?" "Benar Yang Mulia, itu akan terjadi dalam 5 tahun. Sima Hui mengangguk, lalu memulai, "Yang Mulia, maksud Anda bukan?" Sambil tersenyum, sang kaisar mengangguk, "Bukankah Regent Estate memamerkan kedudukannya sebagai kepala dari 7 rumah karena dia selalu menempati posisi pertama dalam debat esoterik? Jika dia gagal kali ini, martabat mereka akan mendapat pukulan berat. Dan benih keraguan akan ditanam di rumah-rumah lain, bahwa kekuatannya telah menurun." Tapi setiap generasi Regent Estate dipenuhi dengan orang-orang jenius. Terutama yang satu ini, bahkan ada beberapa orang aneh yang bercampur di antara mereka. Rumah-rumah lain memiliki talenta yang sama, tetapi tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa salah satu di antara mereka dapat mematahkan belenggu Radiant Stage, menjadi puncak kekuasaan di Tianyi. Apa junior bisa memiliki potensi seperti itu?
Alis si Mahui dikunci, yang membuat Kaisar mendengus. Ngomong-ngomong tentang orang aneh, apakah ada orang aneh yang lebih merajalela daripada orang itu? Yang mulia, maksud Anda, Zuo Fan. Si Mahui dan Dugu Santian berbicara berbarengan. Kaisar mengangguk sambil tersenyum licik. Sudah waktunya bagi bocah nakal itu dan klan Luo untuk membayar kembali karena telah melindungi mereka. Mereka hanya perlu mengurangi Regent Estate di debat esoterik dan saya akan mendeklarasikan klan Luo sebagai keluarga bangsawan ke-8 yang menjaga Regent Estate tetap sejalan. Si Mahui dan Dugu Santian terdiam. Zuo Fan telah mengejutkan mereka berulang kali, tetapi fondasi klan Luo tipis. Rumah ke-8 ini akan sulit untuk tetap bertahan ketika bahkan lebih lemah dari bangunan bunga melayang, terancam akan ditelan oleh rumah lainnya. Namun Kaisar berharap menggunakannya untuk melawan Regent Estate. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa Zuo Fan telah membuat persiapan untuk memperkuat fondasi klan yang lemah ini. Di tempat lain, kelompok Suge Chang Feng meninggalkan istana dengan cibiran di wajah mereka. Terutama 3 tuan rumah, yang didorong ke sudut oleh Kaisar, sekarang menjadi liar karena gembira. Dan sama seperti Kaisar, mereka sangat kagum pada Regent Estate dan Huang Pu Fenglei. Holy moly, ada berapa banyak yang bisa mendorong naga ilahi? Suge Chang Feng, terima kasih telah mewujudkan semua ini. Huang Pu Tianyuan menangkupkan tangannya. Suge Chang Feng tersenyum dan berbicara dengan nada dingin yang sama. Hahaha, tidak perlu berterima kasih padaku. Bukankah itu semua direncanakan oleh pelayanmu, Leng Wuchang? Suge Chang Feng lalu pergi sambil tersenyum. Para tetua Yin dan yang mengejarnya, menjaga jarak sejauh ini. Yuan Shen tidak begitu mengerti, tapi wajah Leng Wuchang berubah, beralih ke Huang Pu Tianyuan. Benar, semua sudah direncanakan oleh Leng Wuchang, termasuk penahanan 3 tuan rumah oleh Kaisar. Itu semua dilakukan agar dia bisa menyelamatkan ketiga rumah itu pada saat terbaik, dan menjadi lebih bergantung pada Regent Estate. Apa yang dulunya merupakan skema rahasia hanya dia dan Huang Pu Tianyuan, itu dilihat oleh Suge Chang Feng dalam sekejap. Menyaksikan sosok Suge Chang Feng yang menyusut, Leng Wuchang dan Huang Pu Tianyuan merasakan hawa dingin yang aneh. Tidak heran Suge Chang Feng adalah kepala 4 pilar, dia menakutkan. Suge Chang Feng sendiri menunjukkan senyuman yang membingungkan. Perdana Menteri pasti senang. Tetua berambut putih itu tersenyum. Suge Chang Feng mengangguk, saya baru saja melihat sekelompok orang bodoh bergembira setelah meraih kemenangan kosong. Tapi, hahaha. Para tetua bingung. Suge Chang Feng cukup kabur, tapi, Yuan telah menguasai tanah ini selama 1000 tahun karena suatu alasan. Bahkan untuk tidak melihat melalui keterampilan tak terduga pemain catur, dia masih berani bermain dengan jubah dan belati. Jadi sejauh ini unwanted contriver, hahaha. Bab 217, Seni Hidup dan Mati Bunuh Diri. 4 sosok jatuh di Gunung Blackwind, Zuo Fan dan ketiga tetuanya. Qiyu Yanhai dan Sue Qingjian menyaksikan dengan kagum pemandangan mengesankan yang dibentuk oleh 4 susunan kelas 5 yang perkasa. Klan Luo luar biasa sampai sejauh ini sehingga tidak heran pengurusnya sangat licik dan cakap. Tapi kenapa kita tidak pernah mendengarnya? Keduanya saling memandang dengan bingung. Zuo Fan tahu betul apa yang ada di pikiran mereka, tetapi tidak menghilangkan keraguan mereka, hanya membuat jalan melalui susunan dengan tanda. Dia memimpin dan yang lainnya bergegas mengikuti. Setelah kembali ke klan, Zuo Fan mengadakan rapat umum untuk memperkenalkan tetua terbaru mereka. Kedua tetua disuguhkan pemandangan orang-orang yang tidak lebih kuat dari semut. Mengetahui mereka bisa membunuh orang-orang ini dengan ibu jari mereka, hal itu menanamkan rasa kekecewaan yang mendalam pada pasangan tua tersebut. Meskipun setelah menerima kekejaman Zuo Fan, ia mengekang karakter mereka agar tidak terlihat. Hanya ketika Zuo Fan memperkenalkan Luo Yunchang barulah mata mereka bersinar. Mengingat kata-kata Li Jingtian, mereka sangat menghormati Luo Yunchang. Sue Qingjian bahkan memegang pundaknya, "Nona muda, kamu adalah gambaran kecantikan, seperti bidadari dari atas. Mau tak mau aku menyesali hari di mana Pang Busuk menginginkanmu untuk dirinya sendiri, oh ho ho ho." Luo Yunchang tersipu dan menggelengkan kepalanya,
tapi hatinya bersyukur saat dia mengintip ke arah Zuo Fan. Dia juga menganggap kedua tetua itu cukup menyenangkan. Mereka adalah ahli Radiant Stage namun begitu tenang dan lembut, tidak seperti stereotip arogan yang diketahui semua orang. Meskipun tidak tahu apa-apa, ini semua disebabkan oleh disiplin Zuo Fan yang teliti dan pantang menyerah. Pria yang dimaksud saat ini sedang mengerutkan kening. Mengapa keduanya yang selalu membalas betapa hebatnya mereka di Tianyu tiba-tiba menjilat? Dan kenapa di Luo Yunchang? Beralih ke Li Jingtian, dia melihat Li Jingtian sedang mencari di tempat lain. Ini tidak ada hubungannya denganku. Sekarang setelah perkenalan selesai, yang lain dapat kembali ke tugas mereka. Tepuk tangan Zuo Fan hanya menyisakan Luo Yunchang dan keempat tetua di belakang. Dia menoleh ke pasangan itu, kalian berdua akan mengawasi Black Flame Arai di selatan dan Ice Shadows Arai di utara. Saya nanti akan memberitahu Anda cara menggunakannya. Bekerja bersama susunan Penatua Yan dan Penatua Li, klan Luo tidak akan pernah tahu kekalahan. Dipahami, Qiu Yanhai dan Sui Qingjian menangkupkan tangan mereka. Luo Yunchang sangat gembira mengetahui keempat ahli itu akan mengubah gunung menjadi benteng yang tidak bisa ditembus. Bahkan pengepungan 7 rumah pun tidak bisa membuatnya khawatir sekarang. Juga, tangan Zuo Fan berkedip dan menawarkan slip giok, karena kamu sekarang adalah tetua klan Luo, aku akan memperlakukanmu sebagai salah satu dari kami. Inilah rahasia Life and Death Art. Aku merasa itu sangat cocok untuk kalian berdua. Qiu Yanhai mengambil slip giok itu, kagum dengan isinya. Mengetahui apa yang akan mereka katakan, Zuo Fan tersenyum, ini bukan metode kultivasi atau seni bela diri, tapi cara menggabungkan kekuatanmu. Metode peningkatan tanpa batas. Apa? Menghilangkan keterkejutan mereka, Zuo Fan melanjutkan, seni hidup dan mati ini berarti menapaki garis tipis antara hidup dan mati di ujung pisau. Pada tabrakan antara dua kekuatan yang berlawanan, kekuatan penghancur dunia terletak. Tapi begitu kendali atas hal itu hilang, kematian menjadi milik Anda. Hal ini menyebabkan seni ini diberi nama yang lebih umum, seni rahasia bunuh diri. Untuk apa kamu memberikannya kepada mereka? Itu terlalu berbahaya. Luo Yunchang berbicara membela mereka. Pasangan itu hampir meneteskan air mata. Li Jingtian tidak berbohong. Mendekati nona muda adalah suatu keharusan jika kita ingin hidup. Tapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya, nona muda tidak perlu khawatir. Jika orang lain terlatih dalam seni ini, mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tapi saya melihat bagaimana seni api dan air kedua tetua berpadu, betapa mulusnya keduanya bekerja sama. Mereka mampu menyesuaikan diri satu sama lain dengan cepat, memahami isi hati satu sama lain. Faktanya, mereka mungkin memahami orang lain lebih baik daripada diri mereka sendiri. Atribut keduanya mungkin bertentangan, namun tetap mampu mengendalikan kekuatan benturan antara api dan air. Ada kemungkinan 50% mereka akan berhasil. 50. Pasangan itu gugup, dan Luo Yunchang melompat ketakutan, itu terlalu kecil. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang berani, tidak ada keuntungan. Semakin besar bahayanya, semakin besar pengembaliannya. Aku yakin kalian berdua tahu ini sepenuhnya. Lagi pula, Anda melawan pakar Tianyu beberapa dekade yang lalu. Saya juga bisa menjamin, metode ini memiliki pertumbuhan yang tidak terbatas. Semakin besar kendali Anda, semakin kuat pula Anda jadinya. Suatu hari nanti kamu bisa mencapai titik di mana kamu bisa menghadapi kelima naga ilahi bersama-sama. Mata melebar dan desahan kaget terdengar di mana-mana. Naga ilahi milik keluarga kekaisaran adalah yang terkuat di Tianyu. Bahkan jika budidaya mereka cocok, mereka tidak dapat mengalahkan satu, apalagi kelimanya. Ini bukanlah janji palsu, karena Zuo Fan tidak pernah suka omong kosong. Li Jingtian mengalihkan pandangannya yang bersemangat ke slip batu giok, sisi fanatik bela dirinya mengangkat kepalanya. Bagaimana jika, misalkan, aku melatihnya? Penatua Li, ini diberikan kepada kami oleh Steward Zuo. Jadi jangan melawan keputusannya. Qiu Yanhai menjaga slip giok itu, memperhatikan Li Jingtian seolah-olah dia adalah musuh bebuyutan pasangan itu.
Keduanya saling mencintai, namun karena sudah lama berkecimpung di dunia persilatan, janji akan kekuasaan sulit dipungkiri. Mendengar kembalinya seni hidup dan mati yang begitu besar, mereka akan menerimanya meskipun itu hanya peluang sukses ketiga. Bagaimana mereka bisa mencapai lapisan kelima dari Radiant Stage jika mereka tidak memiliki sedikit keberanian? Meskipun mata Li Jingtian tidak pernah terputus dari Sleep Giok, Zuo Fan menepis keserakahannya. "Penatua Li, ini bukan untukmu. Saya akan berterus terang, latihlah, dan matilah." "Omong kosong apa itu? Dengan bakatku, kekuatanku, aku lebih baik dari mereka dalam segala hal." Li Jingtian menegur. Zuo Fan mengangkat bahu dan menoleh ke keduanya. Pasangan itu sekarang dengan penuh semangat menyisir informasi di Sleep Giok. 15 menit kemudian, mereka tampak tercengang, dengan wajah merah ekstra. Li Jingtian terkejut dan tidak sabar. "Nah, ludahkan, apakah seninya begitu rumit bahkan kalian berdua tidak bisa mengungkapnya? Berikan di sini, biarkan orang tua ini melihatnya. Kalahkan, tidak ada gunanya bagimu meskipun kamu melihatnya." Sui Qingjian memelototinya. Qiu Yanhai menundukkan kepalanya karena malu. "Hehehe, pelayan Zuo, di mana kamu memilih seni kultivasi ganda? Anda menempatkan kami di posisi yang tepat. Seni budidaya ganda." Mata Li Jingtian melotot saat dia tergagap. Zuo Fan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Life and Death Art membutuhkan dua orang yang lebih dekat satu sama lain daripada kerabat mereka namun memiliki metode kultivasi yang berlawanan. Hanya ini yang bisa mengeluarkan kekuatannya. Jika perasaan Anda benar, perasaan itu akan tersampaikan dan buahnya akan mekar. Jika yang Anda miliki hanyalah nafsu, kematian akan mengikuti. Penatua Li, Anda dan saya adalah serigala yang sendirian, itu tidak cocok untuk kita." Li Jingtian hanya menyeringai. Pasangan itu merasa sangat malu pada saat ini, lalu tersipu malu saat mereka saling memandang. "Steward Zuo, kamu juga tidak bisa mengolahnya." Qiu Yanhai memutar-mutar ibu jarinya. Aku dan Qingjian tidak pernah benar-benar melakukan itu." Mengangkat alisnya, Zuo Fan bertanya, "Kalian belum pernah melakukannya selama beberapa dekade namun begitu selaras satu sama lain. Lalu tunggu apa lagi?" Luo Yunchang bertepuk tangan. "Sudah lama sejak kami mengadakan pernikahan di klan Luo. Tolong izinkan saya mengatur semuanya untuk para tetua di hari yang paling baik." Wajah pasangan itu semakin memerah, bertingkah seperti remaja pemalu. Mata Zuo Fan melebar dan berteriak, "Apa yang menguntungkan, pengaturan apa? Itu sangat aneh dan klise. Pakai saja dan latih seni itu." Ledakan itu, selama beberapa dekade Anda telah berada di sekitar primadona, namun tidak pernah menyentuh barang rampasan yang bagus itu. Tidak tahu malu, dia bahkan berdandan selama beberapa dekade untukmu dengan sia-sia. Jadi bersiaplah. Bam! Zuo Fan menendang pantat Qiu Yanhai, tetapi kakek tua itu sama sekali tidak marah. Dia mengambil tangan Sui Qingjian dan meninggalkan cekikikan. "Qingjian, ini perintah Steward Zuo. Saya tidak punya pilihan. Demi klan, kita harus menanggung kesulitan ini." Hahaha. "Orang cabul." Sui Qingjian memutar matanya, namun pergi dengan kepala tersipu tertunduk. Luo Yunchang menyaksikan pasangan yang penuh kasih itu dengan iri. Dia menoleh ke Zuo Fan dengan cemberut. "Kamu mengatakan itu, tapi kamu tidak berbeda." Zuo Fan memandangnya, tidak menyadari. Li Jingtian tertawa. "Steward Zuo, kamu tidak boleh menyia-nyiakan." Mata Zuo Fan membentaknya sebelum dia selesai, membuatnya takut untuk melanjutkan. "Jadi kamu mengerti, Nona muda, saya melakukan yang terbaik untuk membantu Anda sampai di sini." Li Jingtian mulai mencari di tempat lain. Tiba-tiba, Yan Song mulai menyanjung Zuo Fan. "Pelayan Zuo, tolong beri saya seni juga." "Saya? Bukankah aku memberimu keterampilan pemurnian?" Zuo Fan bertanya. Yan Song menggaruk kepalanya. "Hahaha, sekarang kamu menyebutkannya. Tapi saya adalah seorang kultivator pertama, sebelum seorang alkemis, yang memiliki impian kebesaran." Baiklah, aku mengerti betul." Zuo Fan menawarkan slip batu giok. "Saya tidak terlalu menyukai racun,
tetapi karena Anda bersama saya pasti akan memberikan apa yang pantas Anda dapatkan. Ini adalah seni bela diri tingkat tinggi, Nine Mines Fantasy Palm. Di dalamnya juga terdapat formula pembuatan 81 racun teraneh di dunia. Selain segudang serangan palem, ia juga menggunakan 81 racun, masing-masing dengan 81 variasi. Setiap perubahan menyesuaikan diri dengan siapapun, dengan lingkungan apapun, dan terus berkembang. Singkatnya, satu-satunya obat untuk racun ini adalah jika Anda menghilangkannya sendiri. Oleh karena itu, ia diberi nama, penguasa kehidupan dan kematian. Ambil dan pergi. Yan Song mengambil slip giok itu dengan tangan gemetar dan tatapan tajam, ini jauh di atas Rainbow Cloud Palm. Ini tak tertandingi. Hehehe, Stuart Zuo, kamu sungguh luar biasa dan agung. Saya tahu saya membuat pilihan yang tepat dengan mengikuti Anda. Hentikan sanjunganmu, pastikan untuk memberikan segalanya dalam tugasmu. Zuo Fan mengusirnya. Li Jingtian mengelus dagunya. Ada apa hari ini? Pramugara Zuo menyerahkan harta karun ke kiri dan ke kanan. Lupakan pasangan aneh itu, dia bahkan memberi Yan Song sesuatu hanya setelah satu kata permohonan. Haruskah saya juga mulai permainan saya dan bertindak semanis mungkin untuk memberi Stuart Zuo beberapa barang? Tapi dia menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Dia tahu betul kapan harus berhenti. Lebih baik melakukannya setelah dia melatih Right Art untuk mencapai puncaknya terlebih dahulu. Namun kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar Gunung Blackwing, "Saudaraku, saya datang berkunjung." Zuo Fan mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya setelah mengetahui siapa orang itu. Bab 218, Bertindak Penatua yang dianugerahkan. Zuo Fan mengakhiri pertemuan dengan berjabat tangan, membuat para tetua tidak dikenal. Dia tidak berniat menunjukkan ahli klan Luo kepada dunia. Dia menoleh ke Luo Yunchang sambil tersenyum, "Nona muda, saya ingin Anda dengan baik hati menyambut tamu terhormat kami." Luo Yunchang tidak tahu siapa yang mampir, tetapi karena Zuo Fan ingin dia pergi, dia akan dengan senang hati melakukannya. Dan tentu saja, sejak dia masih muda, dia punya peran yang harus dimainkan. Tangan mungilnya terangkat, Luo Yunchang dengan lembut berbicara, "Stuart Zuo, tolong bantu saya untuk tamu kami." Dia memutar matanya, dia bukan perempuan berusia 70 tahun yang cacat, bantuan apa? Namun demikian, terhadap permintaan konyol ini, Zuo Fan tidak marah, karena tidak menerima cambukan dari nona yang dimanjakan ini. Jadi dia meraih lengannya yang terulur. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Zuo Fan untuk melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang, Zuo Fan menemukan sisi kasar dari karakternya telah sedikit mereda. Khususnya dalam kasus nona muda, di mana dia mudah menyerah. Sialan, bagaimana saya masih bisa menjadi kaisar iblis? Zuo Fan mengutuk tetapi tidak begitu marah, sebenarnya cukup bahagia. Seolah menikmati momen itu. Luo Yunchang melirik ke arah Zuo Fan yang dipaksakan dan tertawa manis. Keduanya kemudian turun, melewati barisan dan turun gunung. Apa yang menyambut mereka adalah gunung lain, lebih tepatnya, gunung manusia. Mata Luo Yunchang dan Zuo Fan membelalak. Bukan karena terkesan dengan sikap pendatang baru yang mengesankan, tapi karena pengakuan. Faktanya, dia adalah saudara laki-laki Zuo Fan yang sangat dia sukai. Mereka terdiam karena, bagaimana manusia bisa menjadi begitu gemuk? Ya Baginda, pria, di hadapan mereka adalah pangeran ketiga kekaisaran, saudara angkatnya, Yuan Chong. Pria itu tampak seperti tembok yang menghalangi pandangan mereka berdua, diangkat dengan dua kaki yang tebal dan gemetar. Hari ini cerah dan hangat, tetapi kepala Yuan Chong basah oleh keringat, dan terus mengeluarkan banyak keringat. "Saudaraku, kamu akhirnya datang. Aku hampir tidak tahan." Yuan Chong tersentak, menyeka kepalanya lagi dan lagi dengan sapu tangan, lalu basah kuyup pada detik berikutnya. Pelayan itu bergegas untuk menggantinya. Di sebelah kanannya ada wajah familiar lainnya bagi Zuo Fan, pedang ilahi seruling giok, Fang Qiubai. Setelah lama menyerah pada murid ini, Fang Qiubai menyaksikan 4 susunan kelas 5 dengan kaget dan kagum.
Keduanya memimpin 20 orang tua berpakaian kuning. Dada mereka menonjol, sikap mereka penuh dengan kekuatan. Mereka tampak seperti bukan pelayan pangeran ketiga, lebih seperti penjaga. Zuo Fan menemukan wajahnya berkedut melihat Yuen Chong basah oleh keringat dan menghela nafas. Oh, tolong. Ini salahmu karena lari ke sini, gendut. Bisakah kamu menyalahkanku? Saya tidak akan habis-habisan jika bukan karena dekrit ayah kekaisaran. Si gendut menghela nafas dan mulai mengipasi dirinya dengan tangannya. Cepat dan bawa aku ke atas gunung. Di sini terlalu panas. Saat itu, sekitar 10 orang datang mengelilinginya untuk mengangkatnya setelah berusaha keras, mengambil langkah demi langkah yang melelahkan. Dan setiap langkah meninggalkan bekas yang dalam. Pelayan ini bukan ahli, hanya di tahap kondensasi Qi. Tapi melihat bagaimana bahkan mereka mengalami waktu terburuk dalam hidup mereka membawa lemak, Zuo Fan bergumam, gendut, kau lebih gemuk. Jangan katakan itu, ayah kekaisaran sedang dalam suasana hati yang buruk. Setiap kali itu terjadi, dia melampiaskannya padaku dan membuatku menderita. Saya terlalu stres bahkan untuk makan atau minum, namun hal berikutnya yang saya tahu berat saya mencapai 400 kg. Oh, horornya. Dia menghela nafas setiap kali dia menamparkan perutnya. Tindakannya ini membuat orang-orang di bawahnya terhuyung-huyung. Punggung mereka yang bungkuk berderit. Luo Yunchang tidak tahan untuk melihat lebih lama lagi. Zuo Fan terdiam. Kamu tidak makan karena stres namun berat badanmu masih bertambah. Seberapa gemukkah Anda jika suasana hati Anda sedang bagus? Berapa banyak yang akan kamu makan? Kamu sungguh luar biasa. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Si gendut itu mencibir, terima kasih, tapi kamu sama saja. Kami bersaudara adalah keajaiban dunia. Suasana hati Zuo Fan merosot, apakah kamu pamer atau membuat dirimu terlihat lebih baik dariku? Jadi Zuo Fan mengalihkan target ke Fang Qiubai, Tuan. Fang, itu sudah lama sekali. Apakah kamu mungkin tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan lemak ini? Sama sekali tidak. Dengan lambaian tangan malas, Fang Qiubai tersenyum, seorang pria mulia memiliki kualitas yang mulia. Zuo Fan memutar matanya, aku bertanya-tanya apa yang membuat si gendut ini begitu bersemangat tanpa mempedulikan konsekuensinya. Itu semua karena tuannya mendorongnya. Sungguh, jika alasnya bengkok, bagian atasnya rusak. Ngomong-ngomong, Zuo Fan, kamu telah menimbulkan badai akhir-akhir ini, membuat seluruh Tianyu berada dalam kekacauan. Fang Qiubai menatapnya, tapi itu bisa dimengerti. Anda tidak dapat bertahan hidup tanpa keluar jalur. Mungkin tidak ada klan Luo hari ini jika bukan karena kamu bermain-main. Mengangkat alis, Zuo Fan menatapnya lama, merasakan kata-katanya memiliki arti lain. Tapi alih-alih melanjutkan, dia malah tertawa, mari kita bicarakan di dalam hati. Kemudian dia mulai terbang ke atas Gunung Blackwing. Merasa lemaknya terlalu lambat, Fang Qiubai mengangkatnya bersamaan dengan lambaian. Para pelayan mendapati diri mereka lebih ringan dan jatuh ke tanah dalam kebahagiaan. Mereka mengutuk, membawa bak berisi lemak babi itu akan membuat kita terbunuh. Adapun para tetua berbaju kuning, mereka juga mengikuti. Zuo Fan dan Luo Yunchang juga membawa para pelayan yang lelah. Para pelayan akhirnya memiliki waktu luang untuk tidak mempermasalahkan beratnya. Di puncak Gunung Blackwing, si gendut bekerja sekuat tenaga untuk menyeka keringat di bawah paviliun. Fang Qiubai berada di samping, dengan ketenangan dan keanggunan. Melihat Zuo Fan datang dengan para pelayan, si gendut memberi isyarat, cepat dan kipasi aku. Para pelayan menggelengkan kepala dan mulai bekerja keras di sisi si gemuk. Sekarang si gendut itu akhirnya merasa seperti dirinya sendiri, sesekali membiarkan seruan penghargaan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, lemak ini tidak seperti ini 3 tahun lalu. Kenapa dia tiba-tiba jadi busuk? Apa yang membuatnya benar-benar bingung, mengapa orang tua tidak bergabung dengan para pelayan? Zuo Fan menunjuk, Fatih, bukankah itu milikmu juga? Mengapa mereka berdiri menganggur? Bagaimana mereka bisa? Tahukah Anda apa budidaya mereka? Mata berlemak itu melebar. Zuo Fan berkedip, surga yang mendalam. Ya,
ahli surga yang mendalam. Bagaimana aku bisa membuat mereka melakukan hal seperti itu? Itu akan sangat memalukan bagi mereka. Si gendut berbicara dengan jujur. Zuo Fan juga berpikir demikian. Dia ingat bagaimana dia sering menghina para ahli panggung Radiant ketika dia memberi isyarat kepada mereka tetapi tidak pernah meminta mereka menuangkan teh untuknya. Itu terlalu berlebihan. Dia tidak menemukan gunanya menghormati siapapun yang bakatnya tidak berguna. Bukankah aku orang yang menghargai bakat dan memanfaatkan kemampuan mereka sepenuhnya? Hahaha, mungkin tidak. Karena dia selalu melihat orang lain dengan pandangan sinis dan tidak pernah menunjukkan rasa hormat. Ngomong-ngomong, siapa di wilayah fana yang layak dihormati oleh Kaisar Iblis? Zuo Fan menggelengkan kepalanya, dengan status berbeda, ada sikap berbeda. Saat itu, Fat berusaha berjalan ke arahnya dan tersenyum, "Saudaraku, sejujurnya, para ahli surga yang mendalam ini bukan milikku, tapi milikmu." "Milikku?" Tidak, itu juga tidak benar. Anda hanya pelayan klan Luo. Bagaimana mereka bisa menjadi milikmu? Maksud saya mengatakan bahwa mereka adalah tetua yang ditawarkan ayah kekaisaran saya kepada klan Luo. Klan Anda baru saja mendapatkan hadiah yang jatuh ke pangkuan Anda dan kenaikannya sudah dekat. Nah, apakah kamu bahagia? Hehehe, pria gendut itu menertawakan wajah kaget Zuo Fan. Mata Luo Yunchang bersinar gembira, mereka semua akan menjadi milik klan Luo. Sebelum dia dapat menikmati dengan baik hadiah dari 20 tetua surga yang mendalam ini, Zuo Fan berbicara dengan datar, "Gendut, bahkan jika Kaisar memberi kita para tetua surga yang mendalam ini, pertama-tama kita harus melihat apakah mereka cocok untuk klan Luo." Si gendut sama sekali tidak mengerti maksudnya. Klan Luo, klan tingkat ketiga, tiba-tiba mendapat rejeki nomplok dari 20 ahli surga yang mendalam dan mereka seharusnya menjadi liar dengan sukacita. Bahkan klan tingkat pertama akan menari-nari dan berterima kasih kepada Kaisar sekarang. Jadi mengapa Zuo Fan ini begitu dingin, bahkan mencoba menolaknya? Jika dia hanya tahu Zuo Fan memiliki 3 ahli Radiant State di dalam tas, dia mungkin akan mengambil kembali 20 tetua itu saat itu juga. Sial, sungguh memalukan. Kami memiliki ahli Radiant Stage, jadi tentu saja kami akan langsung menolak beberapa ahli surga yang mendalam. Belum lagi mereka adalah... Fang Qiubai menatap Zuo Fan dengan tatapan yang dalam. Zuo Fan berjalan di depan para tetua dan menilai mereka. Dia menemukan mereka cukup kuat, tetapi tidak ada yang luar biasa, sementara juga mendeteksi banyak kebanggaan. Jenis yang mengisyaratkan, jika saya yang kedua, tidak ada yang berani mengatakan mereka yang pertama. Zuo Fan mengerutkan kening, apa yang perlu dibanggakan ketika kamu bahkan tidak berada di panggung Radiant? Sambil mondar-mandir, dia berbicara, sampai sekarang, kamu adalah tetua klan Luo. Saya adalah pelayan, Zuo Fan. Anda harus mendengarkan setiap instruksi saya, selain nona muda. Pelayan yang lemah memikirkanku. Klan Luo benar-benar suatu keanehan. Salah satu dari mereka mengeluh sebelum Zuo Fan selesai. Wajah Zuo Fan menjadi dingin dalam sekejap. Luo Yunchang mengangkat bahu dan menoleh, sama sekali tidak tertarik dengan nasib mereka. Tidak ada sesepuh sombong di klan Luo, tidak satupun. Itu karena tempat ini menampung pelayan yang bahkan lebih sombong. Anda bisa menyinggung siapapun di klan Luo, tetapi semoga Tuhan membantu Anda jika Anda menginjak kaki pelayan. Pemakamanmu. Kamu sendirian sekarang. Kekuatan Zuo Fan tidak tertandingi di sini. Mereka tidak menyadari aturan besi ini, tapi mereka tetap melakukannya meskipun mereka mengetahuinya, karena mereka datang atas perintah Agung Kaisar. Meskipun begitu, mereka pasti sedang mempertaruhkan nyawa mereka saat ini. Bab 219, bagaimana aturannya? Siapa yang bilang, maju? Zuo Fan menjelajahi kelompok itu dengan pandangan kritis. Seorang tetua kurus bergerak, mencibir pada Zuo Fan, dasar bocah ingus. Pak! Zuo Fan langsung memborgol pria itu, membuatnya tersandung, itu steward Zuo untukmu. Kakakmu, orang tua itu tercengang, terlalu marah bahkan untuk berbicara dengan jelas.
Lupakan dia sebagai ahli surga yang mendalam, hanya berdasarkan usianya saja, menerima tamparan dari anak nakal adalah hal yang benar-benar memalukan. Darah mengalir deras ke kepalanya dan menyerang Zulfan. Kamu brengsek, kamu pikir kamu hebat. Saya akan memberi Anda pelajaran karena berani mengangkat tangan melawan penjaga kekaisaran. Tapi kemudian dia mengerang dan menjadi bingung. Nafasnya semakin lemah dan kepalanya tertunduk selamanya. Dadanya sekarang memiliki lubang kepalan ekstra di dadanya. Zulfan melirik tangannya yang berlumuran darah, melukis sebuah karya seni yang luar biasa. Ses. Terengah-engah, para tetua lainnya menyaksikan Zulfan dengan kaget. Bagaimana anak Bon Tempering lapisan kelima ini bisa membunuh salah satu dari mereka dengan begitu mudah? Luo Yuncang berteriak dan menutup matanya. Wajah si gendut itu berkedut dan berkata, "Saudaraku, aku tahu kamu hebat, tapi ini diberikan kepadamu. Anda tidak bisa membunuh mereka begitu saja." Mata Fang Qiubai bergetar, menatap Zulfan dengan tatapan yang lebih penasaran. Naga ilahi ini telah mendengar banyak rumor tentang Zulfan, tetapi melihat berarti mempercayainya. Hanya dengan kultivasi Zulfan, prestasi yang dia lakukan terhadap orang lain yang lebih tinggi darinya membuat orang terkejut. Zulfan mengerutkan kening dan mengabaikan tatapan tidak biasa orang lain saat kecurigaan muncul di benaknya. Kakek ini jelas berada di tahap surga yang mendalam namun kecepatan dan kekuatannya lemah. Dia berencana membuat contoh dari yang ini untuk mereka yang lain, dengan meninggalkannya luka yang berat. Tapi itu berakhir dengan dia malah terbunuh. Seolah-olah dia menyipitkan mata. Mata Zulfan bersinar samar-samar biru, melepaskan pemindaian jiwa jarak pendek untuk menjelajahi para tetua yang bertindak ini sambil bersembunyi dari pemberitahuan Jade Flute Divine Sword. Benar saja, orang-orang ini menyamar sebagai ahli surga yang mendalam, sementara kekuatan mereka jauh di bawah ambang batas. Sama seperti 4 kuli Huang Puking Yun di kota bunga melayang. Jika Anda harus mendefinisikan kekuatan orang ini, itu akan menjadikan mereka ahli surga yang mendalam palsu. Namun panggung palsu ini hanya diketahui oleh ahli panggung Radiant, sementara yang lain tidak bisa membedakannya. Singkatnya, mereka adalah alat peraga. Sambil menghela nafas, Zulfan membentak, "Gendut, kamu menipuku. Ini bukan ahli surga yang mendalam. Anda membawakan saya barang palsu. Bawa saja mereka pergi." Fatih menangis, "Kamu tahu. Hentikan tindakannya. Saya tidak cukup buta untuk tidak melihat ahli surga yang mendalam dari yang palsu." Zulfan melotot, "Apakah kamu ingin melihatku lepas ketika aku akan menghadapi rumah lain dengan para ahli surga mendalam palsu yang tidak lebih dari beberapa anak anjing tempering tulang?" Si gendut menggaruk hidungnya karena malu, ini hanya agar kamu bisa melihat bagiannya. Ketika orang lain melihat 20 pria ini, mereka akan terintimidasi. Lepaskan aku omong kosong, dan berikan langsung padaku. Di mana Anda mendapatkan orang-orang aneh ini?" Si gemuk menggaruk wajahnya dalam diam. Fang Qiubai terkekeh, "Biar saya jelaskan. Bakat mereka sangat sedikit, penjaga kekaisaran dengan peluang kecil bahkan untuk memasuki tahap surga yang mendalam. Mereka bahkan tidak bisa menerima 2 pukulan dari ahli surga yang mendalam meskipun mereka benar-benar memasukinya. Jadi keluarga kekaisaran mempunyai proyek untuk mengangkat banyak dari orang-orang seperti itu menjadi ahli surga yang mendalam melalui pil. Tapi itu gagal. Mereka memiliki kesan ahli surga yang mendalam tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Tapi seperti yang dikatakan Conger, bahkan alat peraga ini bisa digunakan. 2 dekade lalu, Quan Rong hendak menyerang Tianyu. Yang Mulia takut akan perang, kehilangan mata pelajaran dan kekayaannya dan mendorong puluhan ribu ahli surga mendalam palsu ke garis depan, menakut-nakuti Quan Rong. "Hahaha, Anda harus mengagumi kebijaksanaan Yang Mulia." Wajahnya berkedut, Zulfan menyaksikan tanpa berkata-kata. Tidak heran dia adalah yang terlemah dalam 1000 sejarah panjang kekaisaran. Dia tidak melakukan apapun, dia hanya berpose. Meski harus diakui, mencampurkan kebohongan dengan kebenaran adalah taktik yang cerdik. Tapi itu tidak ada gunanya dalam perang antar rumah. Zulfan menatap ahli palsu itu, lalu menghela nafas,
gendut, ketika kamu memberikan sesuatu, pastikan itu ada gunanya, oke? Bahkan 10 ahli surga yang mendalam pun bisa melakukannya. Apa? 10? Kami tidak punya apa-apa. Sambil menangis, si gendut membujuk seperti orang pelit, bro, ahli surga yang mendalam adalah yang terbaik di klan manapun. Bagaimana mereka bisa dibesarkan dengan begitu mudah? Paviliun naga terselubung memiliki 9, dan dari 12 lembah neraka, Anda membunuh 6. Keluarga kekaisaran kamu juga kekurangan mereka. Ayah kekaisaran tidak bisa memberikan apapun. Zuo Fan mengangkat bahu, kalau begitu jika dia ingin memberikan sesuatu, biarkan dia memberikan sesuatu yang nyata. Para penipu ini tidak hanya sombong, mereka bahkan mulai berpose di depan wajahku. Bawa mereka kembali. Itu tidak mungkin. Bagaimana kita bisa melawan perintah kekaisaran? Jika Anda benar-benar melakukan ini, saya tidak dapat memikul tanggung jawab. Ayah kekaisaran juga tidak mau mengalah. Juga. Fatih menoleh ke arah tetua palsu itu dan berteriak, juga kamu. Jika kamu kembali, kepalamu akan jatuh. Mereka langsung berlutut, memohon. Tapi Zuo Fan masih menggelengkan kepalanya, merasa sulit untuk menerima, mereka tidak memiliki keterampilan. Denganmu di sini, tentu saja mereka akan mengemis, tapi begitu kamu pergi, mereka akan kembali ke sikap angkuhnya. Begitu, saudaraku, jangan khawatir, serahkan padaku. Si gendut itu mengumpat pada mereka, kalian sekelompok bajingan tak berguna, kalian telah dianugerahkan kepada klan Luo sebagai tetua dan harus mengikuti aturannya jika ada kesalahan, terutama perintah pelayan. Juga siapa kamu sampai mengatakan tidak? Kalian hanya sekelompok penipu. Izinkan saya memberitahu Anda, saudara laki-laki saya ini, Pramugara Zuo Fan, telah melawan lembah neraka, menendang gedung bunga melayang, meninju dan menghancurkan semua dari 7 rumah. Jumlah tetua surga yang mendalam dari 7 rumah di bawah ikat pinggangnya melebihi 10. Kamu pasti bertanya-tanya, bagaimana dia masih hidup? Kekuatan. Jika Anda memiliki kekuatannya, tentu saja Anda akan menentangnya. Jika tidak, lebih baik kau dengarkan atau mati saja. Pembicaraan, Pep, si gendut berhasil dan si palsu menyaksikan Zuo Fan dengan kaget. Tidak sekalipun mereka berpikir bocah ini adalah monster, yang secara terbuka menentang 7 rumah. Pantas saja dia bertingkah begitu tinggi dan perkasa bersama mereka, bahkan berani membunuh seseorang yang dianugerahkan oleh kaisar. Pengurus klan Luo yang kuat sepertinya sahih. Mereka selalu tinggal di istana dan tidak tahu apa-apa tentang eksploitasi Zuo Fan. Jadi mereka langsung bersujud setengah menjadi ucapan melolong si gendut. Tentu saja mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang berkuasa. Apa hak mereka untuk tetap bersikap tangguh? Luo Yunchang diliputi emosi, tetapi sebagian besar menyaksikan Zuo Fan dengan gembira. Bagaimana menurutmu, saudara? Mereka akan mendengarkan sekarang. Batuk, mengabaikan lemak yang tersenyum, Zuo Fan memalsukan batuk dan menjulurkan dadanya saat dia berbicara kepada si palsu, seperti yang telah diberikan oleh Yang Mulia, dan melihat betapa pentingnya bagi pangeran ketiga, saya akan menerima, meskipun dengan enggan, para ahli surga yang mendalam yang palsu itu. Lemaknya sangat banyak, begitu pula yang lainnya. Misi mereka kini telah selesai, dan dibebaskan dari hukuman kaisar. Namun, nada suara Zuo Fan menjadi berat, kamu harus mematuhi aturan klan Luo jika kamu ingin tinggal. Pertama, yang paling penting, hanya saya, pelayan Zuo Fan, yang boleh pamer. Siapapun yang berani pamer di hadapanku akan mendapati hidupnya dipersingkat. Mereka semua menjadi tercengang, bagaimana aturannya? Wajah si gendut menjadi gelap dan berkedut, Nona muda Luo, apakah klan Luo benar-benar memiliki aturan yang tidak tahu malu? Luo Yunchang menggelengkan kepalanya dan memegang mulutnya, namun perutnya sakit karena sulitnya berhenti tertawa. Si gendut tidak bisa berkata-kata. Kedua, ketika kamu berada di luar klan, aku adalah yang pertama dan terpenting yang pamer, dan ketika giliranmu untuk melakukannya, itu harus dipotong di bawah milikku. Kegagalan untuk mematuhi berarti kematian. Mereka semua memegang dahi mereka.
Jadi ini klan Luo. Apakah ini cara pelayannya bertindak? Sangat sulit untuk dipahami. Apakah ini yang Anda sebut aturan? Luo Yunchang tertawa terbahak-bahak hingga dia berbaring di atas meja. Si gendut menepuk pipi gemuknya tanpa daya dan Fang Qiubai menyaksikan semuanya asyik. Ketiga, Zuo Fan melanjutkan, kamu harus mematuhi setiap perintahku tanpa pertanyaan. Ketika saya mengatakan Anda membunuh, Anda menurut. Kalau tidak, kematian. Mereka menggigil ketika dia mencapai titik ini dan mengangguk. Mereka mungkin telah menyerah, tetapi Zuo Fan dapat melihat keraguan di mata mereka. Bagi seseorang seperti Zuo Fan, keraguan inilah yang berbicara tentang masalah yang akan datang. Zuo Fan melontarkan lelucon dengan dua aturan pertamanya hanya untuk memudahkannya menjadi keamanan palsu. Sedangkan aturan ketiga adalah untuk menguji mereka. Dan seperti yang dia lihat, aturan ketiga diterima dengan sedikit keraguan. Jika mereka memang diberikan oleh Kaisar, Kaisar akan memerintahkan mereka untuk mematuhi klan Luo. Jadi aturan ketiga seharusnya diterima secara instan. Tapi mereka ragu-ragu. Ini membuktikan bahwa mereka mempunyai tujuan berbeda untuk berada di sini, dan peraturan mendadak ini membuat mereka lengah. Zuo Fan menunjukkan senyuman licik, ini membuatmu menjadi tetua klan Luo. Grand Elder akan membawamu sekarang. Penatua Lei. Lei Yuntian melintas di depan Zuo Fan dan menangkupkan tangannya. Steward Zuo, pesan. Ini adalah para tetua yang dianugerahkan oleh Yang Mulia. Mereka akan berada di bawah pengawasan Anda. Kamu harus merawat mereka dengan baik. Zuo Fan menyeringai jahat. Lei Yuntian senang begitu banyak ahli bergabung. Namun, kehati-hatian, Zuo Fan memberikan gambaran yang sangat jelas tentang niat Zuo Fan terhadap pemalsuan ini. Untuk tidak membiarkan mereka berkeliaran dan mengawasi mereka. Mengangguk, Lei Yuntian membawa para tetua dengan tatapan serius. Sayangnya para tetua salah mengira bahwa mereka sekarang sudah aman, setelah memasuki klan Luo, padahal sebenarnya mereka akan berada di bawah pengawasan ketat. Terlebih lagi, baik si gendut maupun siapapun di sana tidak mengetahui hal ini akan terjadi. Si gendut kemudian melihat Zuo Fan kembali duduk di pavilion bersama dia dan yang lainnya. Saudaraku, selain aturan ketiga, dua aturan pertama akan membuatku terbunuh. Fatih menepuk pundak Zuo Fan sambil tertawa. Zuo Fan berbicara dengan sungguh-sungguh, tanpa keduanya, bagaimana bisa ada aturan ketiga, hahaha. Fatih ikut bergabung, mengira dua aturan pertama adalah untuk membangun prestise Zuo Fan untuk aturan ketiga. Tapi kemudian dia memandang Zuo Fan dengan serius, kalau begitu mari kita selesaikan masalahnya. Pengurus klan Luo, Zuo Fan, terima dekrit ini. Bab 220, Debat Esoterik. Hidup Kaisar. Luo Yunchang membungkuk, sementara Zuo Fan tetap diam, bicaralah. Wajah gemuk Fatih berkedut tak berdaya, saudaraku, ini adalah dekrit kekaisaran. Melihat dengan penghinaan seperti itu akan membuatmu dicap sebagai pengkhianat dan kepalamu dipenggal. Terserah, hanya kita yang ada di sini. Dengan Tuan Fang yang tidak ingin menjadi pria yang terlibat dalam gosip, jika Anda tidak mau menceritakannya, tidak akan ada yang mau. Selain itu, tidak masalah meskipun Anda melakukannya. Agar Kaisar mengeluarkan saya dekrit kekaisaran, itu hanya berarti dia membutuhkan saya. Bagaimana dia bisa membunuhku karena hal sepele seperti itu? Zuo Fan mengangkat bahu. Si gendut kehilangan kata-kata. Zuo Fan memang seorang pria yang bisa melihat siapapun. Kaisar tidak akan melakukan apapun bahkan jika orang ini terbaring di tempat tidur ketika menerima dekrit. Tapi di mana martabat keluarga kekaisaran? Si gendut memandang Fang Qiubai dengan getir. Tuan, bagaimana orang ini bisa baik? Hahaha, orang luar biasa perlu ditangani dengan luar biasa. Jadi Anda tidak perlu memikirkan kesopanan kosong ini. Fang Qiubai membelai janggutnya. Sambil menghela nafas, si gendut hanya bisa mengangguk. Luo Yunchang bergegas berdiri dan cemberut di sisi Zuo Fan. Dia memperhatikan dengan geli sisi baru dari nona muda yang selalu serius ini. Nona muda, dengan emosimu, kamu tidak boleh terlalu sembrono dalam acara penting seperti menerima dekrit kekaisaran. Apa yang sembrono?
Apa gunanya berlutut jika tidak? Dan Anda akan menghadapi apapun yang muncul. Luo Yunchang mendengus dan menjulurkan dagunya. Zuo Fan tertawa dan memuji, itulah nona muda kita, oke. Inilah klan Luo yang diinginkan Zuo Fan, klan terbaik di dunia. Mereka sendiri juga harus mengincar surga. Bagaimana hal itu bisa terwujud jika mereka mengikatnya hanya dari kertas kuning dari seorang kaisar? Si gendut hampir menangis, Zuo Fan menghancurkan klan Luo. Ketika dia datang ke sini 3 tahun lalu, klan Luo dipenuhi dengan rasa hormat dan memandang keluarga kekaisaran dengan hormat. Tapi sekarang, mereka tangguh dan keras kepala, bahkan anak muda yang selalu berhati-hati pun bertingkah seperti ini. Mereka belum lolos untuk menghadapi ketujuh rumah tersebut, namun mereka sudah mulai menunjukkan cacat yang sama seperti mereka. Seperti apa kepala klan itu, begitu pula tindakan klan. Dan bagaimana pelayan mereka berperilaku sekarang, klan akan berubah menjadi seperti itu. Si gendut menggelengkan kepalanya, membuang kesopanan juga, Nevermind, toh itu perintah lisan. Aku akan langsung dengan Anda. Kaisar bermaksud agar Anda berpartisipasi dalam debat esoterik dan menjatuhkan Regent Estate. Debat esoteris. Zuo Fan mengangkat alis. Dia memandang Luo Yunchang, menemukan dia sama tidak tahu apa-apanya seperti dia. Si gemuk mengangkat kepalanya yang kembung dan menunjukkan seringai sombong. Hehehe, kamu sangat sombong sebelumnya, sangat bersemangat, padahal kamu sebenarnya hanyalah orang bodoh. Sekarang giliranku untuk pamer. Si gendut tertawa dan bersolek, debat esoterik diadakan sekali dalam 1 abad, sebuah pertemuan klan paling elit. Dengan klan Luo yang bahkan bukan klan kelas 3, hanya umpan meriam selama bertahun-tahun, sangatlah normal jika kamu tidak tahu apa-apa. Apakah begitu? Lalu mengapa Kaisar mengundang klan kecil kita? Tolong laporkan kepada Yang Mulia, Pangeran Ketiga, bahwa setelah mendengar kata-kata Anda, Zuo Fan merasa sangat kurang dan malu untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar ini. Katakan padanya untuk menemukan seseorang yang lebih layak mendapatkan perhatiannya. Zuo Fan menjentikkan debu yang tidak ada di pakaiannya. Si gendut menangkap lengan Zuo Fan dengan panik, jangan, saudaraku. Ayah kekaisaran akan membunuhku jika aku kembali seperti ini. Ini salahku karena mencoba pamer. Benar, saya pasti akan membingkai aturan pertama klan Luo di dinding saya untuk mengingatkan diri saya sendiri setiap hari Anda akan menjadi satu-satunya yang pamer. Mohon temukan dalam hati Anda untuk memaafkan saudara Anda yang bodoh ini. Gendut itu memohon Zuo Fan dengan air mata, barang curiannya hilang seperti angin. Luo Yunchang terkikik dan Fang Qiubai menggelengkan kepalanya. Baik, lanjutkan. Zuo Fan hanya bermain-main dengan Pangeran Ketiga. Dia tahu kapan harus berhenti. Si gendut menghela nafas dan tidak lagi berani mengacau. Saudaraku, sejujurnya, debat esoterik sebenarnya bukanlah tempat di mana klan elit berkumpul, tetapi di mana rumah-rumah mempertaruhkan kehormatan mereka untuk memanfaatkan diri mereka sendiri. Itu adalah rumah jagal. Sebuah klan dapat naik ke puncak dalam 1 langkah, atau jatuh ke reruntuhan mereka di langkah lain. Banyak klan tingkat pertama akan mendapati diri mereka lebih buruk daripada klan tingkat ketiga. Saudaraku, kamu harus waspada jika kamu masih ingin pergi. Aduh, kenapa kamu bilang begitu? Zuo Fan mengerutkan kening ragu. Sambil menghela nafas, mata hijau dan manik-manik si gendut bersinar dengan tatapan yang dalam. Ini kembali ke berdirinya kekaisaran, saat 7 rumah terus-menerus berkonflik satu sama lain. Tidak ada perang terbuka antara 7 rumah, tapi tidak ada yang mau mundur kepada siapapun. Untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka, Kaisar pendiri Tianyu menandatangani perjanjian dengan mereka. Siapapun yang berusia di bawah 30 tahun akan bersaing untuk menentukan rumah siapa yang akan menjadi kepala dari 7 rumah. Para pemuda ini suatu hari nanti juga akan mewakili rumah mereka di masa depan. Kekuatan mereka memperkirakan kekuatan rumah mereka di bawah kekuasaan mereka. 7 rumah dengan demikian tidak lagi mengangkat senjata dan barisan mereka terbagi. Inilah awal dari debat esoterik. Lambat laun, semakin banyak klan luar biasa yang menginginkan kehebatan bergabung. Mereka dipilih oleh 7 rumah dan keluarga kekaisaran untuk berpartisipasi. Beginilah debat esoterik saat ini terjadi.
Namun, tidak peduli berapa banyak klan yang bergabung, tetap saja 7 rumah yang menjadi yang teratas. Yang lain hanya akan berjuang untuk kesempatan menjadi pengikut mereka. Ini perlahan berubah menjadi situasi yang aneh. Demi reputasi mereka, 7 rumah tidak terlibat dalam perdebatan ini sampai mati, sementara klan pengikut berjuang sampai akhir untuk tuan mereka. Dengan demikian, para penyintas akan dipandang baik oleh pihak rumah, dan juga menerima dukungan mereka. Sementara sisanya akan menjadi segunung tulang untuk ditumbuhi yang lain. Nada si gendut mengandung ejekan, kasihan, tapi yang terpenting adalah kemarahan. Keberadaan 7 rumah merampas kesempatan klan lainnya untuk menjadi hebat, mereduksi mereka menjadi bidak yang bisa dibuang. Debat esoterik yang diadakan setiap abad membuat Tianyu mandek, kekuatannya tidak pernah mencapai ketinggian baru. Sementara kekuatan 7 rumah terus bertambah. Baginya, ke-7 rumah itu adalah kanker Tianyu. Zuo Fan merasakan kebenciannya dan mengangguk, lalu apa yang Kaisar harapkan dariku? Kalahkan Legend Estate. Itu hampir tidak mungkin dilakukan oleh klan baru sepertimu. Kamu terlalu lemah. Si gendut tersenyum kecut dan menepis perkataannya. Legend Estate berani menyebut dirinya sebagai kepala 7 rumah dan memendam ambisi untuk menelan rumah-rumah lainnya karena tidak pernah sekalipun kalah dalam debat esoterik. Ayah kekaisaran ingin Anda melecehkan Legend Estate dan membuang mereka dari permainan mereka. Terlepas dari rumah mana yang mengambil gelar kepala, itu akan memberikan pukulan telak bagi Legend Estate terhadap prestise mereka. Alis Zuo Fan bergetar dan menatap si gendut, lecehkan. Anda ingin saya merendahkan diri dalam melakukan hal sepele seperti itu? Hahaha, saudaraku, aku tahu kamu hebat, tapi Anda tidak memahaminya. Bahkan ikut campur akan menjadi masalah yang sulit bagi banyak orang lain. Terkekeh, gendut memberinya pita sutra kuning. Ini adalah daftar untuk debat esoterik terakhir. Lihat dirimu sendiri. Zuo Fan melihat nama murid 7 rumah dengan kaget. Apalagi banyak sekali nama-nama yang familiar. Si gemuk menunjukkan masing-masing. Nama ke-7, dari bangunan bunga melayang, pasti sudah tidak asing lagi bagi Anda. Nenek Chu Bijun terkenal di antara 7 rumah. Tapi terlepas dari keberaniannya, dia terlalu lemah. Bangunan bunga melayang mati terakhir di antara rumah-rumah dalam debat esoterik terakhir. Seolah-olah untuk menunjukkan itu sebenarnya akan menjadi yang terlemah di abad terakhir ini di antara rumah-rumah. Zuo Fan mengangguk. Melihat namanya, banyak masalah mulai masuk akal. Itu menunjukkan kekuatan yang tepat dari setiap tuan rumah, diekstrapolasi menjadi kekuatan yang mungkin dimiliki setiap klan dalam waktu dekat. Nama ke-6, Mary Woods. Mata Zuo Fan melewatkannya saat dia melihatnya. Tidak ada yang penting tentang omong kosong oportunis pre-Kopernikan yang menyemburkan omong kosong tanpa tulang punggung untuk dibicarakan. Nama ke-5, Sword Marquise Abode, dipimpin oleh Jian Suifeng. Mata Zuo Fan bergerak-gerak dan mengerutkan kening. Karena Sword Marquise Abode berada di urutan ke-5, maka kekuatannya juga berada di urutan ke-5 di antara rumah-rumah itu. Nama berikutnya membuatnya melebarkan matanya. Keempat, Paviliun Naga terselubung dengan Long Jiu dan para tetua lainnya. Ketiga, Lembah Neraka, dengan partisipasi Yu Guiqi juga. Kedua, kelompok Pilking Hall dipimpin oleh Vicious Pilking. Dan yang pertama, tentu saja, Regent Estate. Hati Zuo Fan tenggelam. Semua sekutunya mati terakhir sementara jajaran teratas dipegang oleh anjing-anjing setia Regent Estate. Mereka tidak hanya lebih lemah dari kepala, tetapi lebih lemah dari orang lain. Mengambil pikirannya, si gendut tertawa dan menepuk bahunya. Hahaha, tidak perlu resah, kakak. Berkat cara jahatmu, kekuatan rumah-rumah ini tidak lagi seperti dulu. Apa maksudmu? Mata Zuo Fan berbinar. Dia tahu dia telah menghancurkan lembah neraka, tapi bagaimana dengan Pilking Hall? Fatih terkekeh, peringkat debat esoterik terakhir seperti ini karena beberapa tokoh luar biasa yang muncul saat itu. Tempat ketiga lembah neraka semuanya berkat tetua kelima. Kekuatan kera punggung berlian mendorong kembali tetua ketiga Paviliun Naga terselubung sesuai dengan rencana induk Yu Guiqi. Tanpa keduanya, lembah neraka akan jauh lebih lemah daripada Paviliun Naga terselubung. Lalu ada Pilking Hall di posisi kedua.
Mereka harus berterima kasih kepada Vicious Pilking untuk itu. Racunnya sangat mematikan sehingga tidak ada yang berani mendekatinya. Tanpa dia, mereka tidak akan bisa melampaui Mary Woods. Lemaknya menghilang, tapi Zulfan mengerti gambarannya. Kekuatan lembah neraka dan Pilking Hall sebagian besar dilemahkan, karena pilar mereka dibunuh dengan kejam dan tanpa ampun, atau dihancurkan, oleh Zulfan sendiri. Jadi tentu saja keduanya tidak lagi seperti dulu. Fatih menyeringai, ada banyak nama terkenal di debat esoterik terakhir. Yu Guiqi, dalang ini, secara terbuka diakui sebagai jenius pertama di antara 20 ahli surga yang mendalam dari 7 rumah yang bergabung dalam debat. Lalu ada Vicious Pilking, sang alkemis milenium. Paman Jiu juga menunjukkan kehebatan yang luar biasa, dikenal dengan mata emas petir ungu. Zulfan mengangguk, diam-diam bersuka cita. Sungguh luar biasa bahwa ahli surga mendalam yang pertama membunuh adalah Yu Guiqi, menghindari banyak sakit kepala di masa depan. Dengan Yu Guiqi yang masih hidup, membuat rencana dari bayang-bayang, kepalanya pasti sudah sangat sakit sekarang. Namun menyia-nyiakan Yu Guiqi sama saja dengan memotong setengah kekuatan lembah neraka. Berpikir jernih sekarang, perjalanannya ke Blue Expanse City benar-benar cerdik. Sedangkan untuk Vicious Pilking, hehe, aku yakin mendapat nilai besar. Bersambung.